Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kami muliakan dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Guru mulia Sayyidina Al-Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kaf sebagai pembina Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengasuh Pondok Pesantren Darun Nabi Penajam Pasir Utara. Kita doakan semoga beliau dan seluruh keluarga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, disehatkan jasmani rohaninya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga selalu dalam keistiqomahan membimbing kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Segenap guru asatidz yang hadir pada malam hari ini, yang juga kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya kepada akhi Ustadz Muhammad Dedi, Ustadz Muhammad Wahyudi dan Ustadz Muhammad Adi, serta guru yang lain yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat kami kepada beliau semua, kepada pengurus Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Penajam Pasir Utara, utamanya kepada Bapak Sugiman beserta rombongan, segenap sesepuh, bini sepuh yang juga hadir di tengah-tengah kita, wabil khusus kepada Bapak Haji Muhammad Saleh, Bapak Haji Muhammad Sodikun, Bapak Ian, dan sesepuh-sesepuh yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga beliau semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan keistiqomahan bersama kita di Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majelis Rasulullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah kembali malam hari ini kita diberikan izin, ditakdirkan oleh Allah untuk bersama-sama melanjutkan pembahasan kita yang biasa kita bahas dalam majelis ini setelah pembahasan hadis, yaitu fikih toharoh. Dalam hal ini pembahasan masih dalam bab wudu dan semua yang berkaitan dengan wudu itu sendiri. Untuk malam hari ini kita memasuki bab sunnah-sunnah wudu atau sunanul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Sunanul wudu'i katsiratun awsalaha ba'duhum ila sab'in wa minha al-awwalu as-sunan allati qabla ghuslil wajhi. Setelah kita bersama-sama menyimak dan membaca mengenai fardu-fardu atau kewajiban-kewajiban wudu di beberapa pertemuan yang lalu, malam hari ini yang kita bahas sunnah-sunnah atau bagian-bagian dalam wudu yang menjadi anjuran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kita tahu sunnah itu adalah sesuatu yang ketika dikerjakan mendapatkan pahala, dan namun ketika ditinggalkan ada bahasa tidak apa-apa. Nah, ini bertolak belakang dengan yang makruh ketika dikerjakan ini tidak apa-apa, ketika ditinggalkan mendapatkan pahala. Namun guru kami pernah menyampaikan, sunnah itu sebenarnya adalah hal yang ketika kita kerjakan maka berpahala atau mendapatkan buah yang sangat besar, balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena inti sunnah itu mengikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan buah terindah dan yang paling agung yang kita dapatkan dengan mengerjakan atau istiqomah dalam kesunnahan, yaitu kedekatan dengan baginda Nabi atau syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW di hari di mana tidak ada pertolongan lagi kecuali melalui syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Terus sunnah itu kalau ditinggalkan memang kelihatan sepele atau sangat mudah. Dan kalau ditinggalkan yang kita tahu tidak apa-apa, namun kata guru kami, salah satu guru kami, beliau mengatakan kalau ditinggalkan sangat rugi. Karena kalau digambarkan sekarang kita modal 1.000 dapatnya mobil mewah.
Rp1.000 dapatnya mobil mewah, bahkan bisa dapat rumah yang megah. Itulah gambaran dari sunnah. Makanya beberapa ulama lebih mementingkan mengerjakan perkara sunnah dan tidak menyampingkan wajib. Wajib dikerjakan karena memang sudah seharusnya dikerjakan, dan perkara yang sunnah ini lebih ditambah yang banyak atau dikerjakan lebih diperhatikan karena tujuannya itu. Keuntungan yang sangat besar. Di wudhu ini pula, sunnah-sunnah dari baginda Nabi itu, kata para ulama, sangat banyak sekali. Bahkan sebagian ulama meringkasnya menjadi 70 kesunahan atau 70 anjuran dari baginda Nabi Muhammad SAW dalam wudhu itu sendiri. Sangat banyak. Ini sudah diringkas. Ada yang mengatakan lebih. Yang pertama, al-awwal as-sunan allati qabla ghuslil wajhi. Sunnah-sunnah atau anjuran-anjuran yang selayaknya kita kerjakan sebelum kita melakukan pembasuhan pada wajah atau sebelum masuk pada kewajiban wudhu yang pertama. Karena kewajiban wudhu yang pertama itu niat disertai dengan membasuh wajah. Sebelum membasuh wajah ada kesunahan-kesunahan atau anjuran-anjuran yang kita selayaknya untuk mengerjakan dan tidak kita tinggalkan. Apa yang pertama? Yang pertama at-talaffuz bin niyatil sunanil wudu. Fayaqulu nawaitu sunanal wudu. Yang pertama, sunnah yang pertama ketika kita mau berwudu, saat kita sudah ada di depan keran, ini waktu mau wudu ada di depan keran atau sudah di kamar mandi, yang pertama dan paling utama kita lakukan adalah talaffuz bin niyati sunanil wudu. Melafatkan niat untuk mengerjakan sunnah-sunnahnya wudu. Bahasa Arabnya nawaitu sunanal wudu, atau kalau dibahasakan Indonesia, saya niat mengerjakan sunnah-sunnahnya wudu. Cuman melafatkan seperti ini saja, pahalanya sangat besar karena kita mengikuti lelampah atau jejak langkahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Enteng banget. Saya niat mengerjakan sunnah-sunnahnya wudu sebelum mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wudu yang lain. Yang kedua adalah tasmiyah wa ta'awud. Wa aqalluha bismillah wa akmaluha a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Yang kedua, setelah kita melafatkan niat, tujuannya melafatkan niat tadi biar hati kita juga ikut meniatkan mengerjakan sunnahnya wudu. Jadi bukan melafatkan niat wudu, tapi melafatkan niat sunnahnya wudu. Karena yang kita kerjakan pertama adalah sunnah-sunnahnya wudu sebelum membasuh wajah. Yang kedua, membaca bismillah dan at-ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah yang kedua ketika kita mau berwudu. Wa aqalluha, paling sedikit yang kita baca ketika membaca bismillah itu adalah bismillah saja. Bismillah ini sudah mendapatkan kesunahan. Mudah, enteng, dan seperti sepele tapi pahalanya sangat besar. Bismillah. Wa akmaluha, dan lebih panjang dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun itu. Kalau artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari segala gangguan setan dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kedatangan mereka. Bismillah ini merupakan anjuran juga tidak hanya pada wudu itu. Jadi ada keterangan dari baginda Nabi itu, setiap pekerjaan baik itu selayaknya didahului dengan bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa ajdam, wa fi riwayatin fahuwa abtar. Sabda baginda Nabi, setiap pekerjaan baik
yang tidak didahului dengan bismillah, maka dikatakan akto, putus keberkahannya. Dikatakan abtar, mandul, nggak ada keberkahan sama sekali. Dikatakan ajedam, ada keberkahannya tapi akan rontok dengan sendirinya. Seperti orang yang penyakit kusta, jari-jarinya rontok, tangannya akan terputus dengan sendirinya. Keberkahannya akan habis kalau tidak dimulai dengan bismillah. Dan ini juga mengucapkan bismillah ini merupakan hal yang sangat enteng. Jadi sangat rugi kalau kita tinggalkan dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita yang baik-baik. Pekerjaan yang sangat enteng namun pahalanya sangat besar. Utamanya kita sudah berniat mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua dalam sunnah-sunnahnya wudu. Membaca bismillah dan meminta perlindungan kepada Allah. Tujuannya biar ketika kita wudu tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan setan atau godaan-godaan yang lain sehingga kita bisa menyempurnakan wudu kita. Yang ketiga, sunnahnya sebelum kita membasuh wajah yang ketiga adalah siwak. Siwak, kalau diartikan siwak itu adalku atau menggosok. Sebagaimana lumrahnya yang kita tahu, siwak itu menggosok gigi dengan sesuatu yang kasar, tujuannya untuk menghilangkan bau atau kotoran-kotoran yang ada pada gigi. Itu dalam keterangan ulama yang lebih rinci mengenai siwak. Yang perlu kita tahu, siwak ini paling afdolnya, paling utama kita menggunakan kayu arok. Karena kayu arok ini adalah kayu yang memang dulu digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kayu arok. Dan lebih utama lagi ketika kita mau bersiwak saat berwudu, kayu arok itu kita basahin lalu kita gunakan bersiwak. Ini urutan paling utama. Kami sampaikan urutan paling utama lagi. Urutan paling utama dulu. Urutan paling utama bersiwak ini adalah menggunakan kayu arok yang biasa itu digunakan. Kalau tidak ada kayu arok, bisa menggunakan pelepah kurma. Katanya ulama seperti itu. Pelepah kurma tidak ada, bisa menggunakan kayu dari pohon zaitun. Dan kalau tidak ada semuanya, bisa menggunakan semua sesuatu yang kasar. Baik kain atau ya pokoknya yang kasar, kain atau pulpen. Ketika pulpen ini bisa cuman dibungkus dengan kain. Atau biasa kita lihat itu ada orang yang bersiwak ketika mau sholat, ya karena nggak bawa kayu mungkin surban dipakai siwak atau ujung lengan dipakai bersiwak. Ini mendapatkan aslu sunnah, mendapatkan kesunahan. Cuman kalau lebih afdol menggunakan kayu arok yang biasa dijual 10 ribuan itu. Siwak sendiri ini faidahnya tidak kalah dengan wudu. Kalau di bab awal kemarin mengenai wudu, itu faidah wudu ini sangat banyak, sangat besar. Siwak pun seperti itu. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholah wa fi riwayatin inda kulli wudu." Andaikan, kata Rasulullah, andaikan aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka aku pasti mewajibkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat atau setiap kali mau wudu. Saking pentingnya siwak ini. Dalam hal-hal tertentu ada sesuatu yang wajib bagi Rasulullah, namun bagi kita hanyalah sunnah. Karena itu tadi, khawatir memberatkan kepada kita. Kayak sholat witir, itu wajib bagi Rasulullah SAW, namun bagi kita sunnah. Siwak juga seperti itu. Siwak ini wajib bagi Rasulullah, tapi sunnah bagi kita. Dalam kitab Taqiratus Sadida sendiri di bab siwak, siwak ini faidahnya sangat banyak. Di antaranya, siwak ini dengan kita rutin menggosok gigi, bisa dilarikan kepada gosok gigi ya. Karena kita sekarang pakai gosok gigi ini. Sama, itu juga bagian yang kasar, benda yang kasar
bisa digunakan untuk siwak. Faidahnya, salah satu di antaranya, orang yang gemar menggosok gigi, pertama matanya akan selalu sehat. Ini, mata selalu sehat. Yang kedua, sakit kepala ini akan berkurang sedikit demi sedikit hingga menjadi sembuh. Fadilahnya siwak, bahkan nanti akan jarang untuk sakit kepala. Terus ini lagi, balgom atau sinus yang di hidung ini juga akan jarang diderita ketika orang itu rajin bersiwak. Dan yang paling besar kata ulama dalam kitab Taqratus Sadidah itu wa'azamuha, yang paling besar keutamaan siwak itu, kita akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat sakaratul maut bisa membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Dalam artian kita husnul khotimah, wafat dalam membawa iman. Itu fadilahnya siwak. Juga ulama mengatakan siwak ini tadi bisa setiap menggunakan sesuatu yang kasar. Terlepas dengan jari sendiri. Kalau jari sendiri ini ulama berbeda pendapat ya. Katanya bisa kasar. Iya, jari sendiri ini kata para ulama tetap tidak mencukupi untuk siwak. Tapi kalau jari orang lain ini boleh. Jari orang lain boleh asal mau saja. Ya. Kata ulama boleh menggunakan jari orang lain asal jarinya kasar dan orangnya ridho. Kalau orangnya nggak ridho bukan siwak jadinya nanti. Umpama. Kalau masih tersambung jari sendiri nggak boleh. Kalau pakai jari orang lain, ini umpama kepepet banget, pakai jari orang lain izin ini boleh dikatakan bisa mendapatkan kesunahan. Tapi ketika jari sudah putus, ini kata ulama nggak apa-apa walaupun jari orang lain atau jarinya sendiri. Mungkin iseng-iseng jarinya diputus, disimpan buat siwakan. Itu hanya bagian dari obrolan para ulama dan khilafnya para ulama mengenai siwak. Hukum siwak sendiri ya, ada perbincangan dari teman-teman itu, siwak ketika wudhu ini apakah harus pakai kayu arok baru bisa dapatkan kesunahan, atau dengan sesuatu yang lain itu sudah bisa mendapatkan kesunahan. Jadi kalau kata teman-teman dari obrolan di kitab itu mengatakan dengan apa saja kita bersiwak asalkan itu bagian dari benda yang kasar ya, benda yang kasar itu bisa mendapatkan kesunahan, namun ketika menggunakan kayu arok bisa lebih afdol lagi. Dan yang terakhir mengenai siwak ini, hukum siwak itu juga bermacam-macam. Ada kalanya hukum siwak itu bisa wajib. Kapan hukum siwak itu bisa wajib? Hukum siwak bisa wajib ketika yang pertama kalau dinazarin. Yang kedua, ketika mau berangkat Jumatan cuman bau mulut ini sudah sangat menyengat. Umpama habis makan siang, ini mau Jumatan makan siang kok lauknya jengkol. Sedangkan orang ketika Jumatan ini berkumpul semua dempet-dempetan banyak orang dan banyak yang nggak suka baunya jengkol. Ini ulama mengatakan ini bisa jadi wajib hukumnya itu. Kalau hukum asalnya sendiri adalah sunnah. Dan lebih dianjurkan lagi ketika bau mulut ini sudah mulai berubah. Bau mulut sudah mulai berubah, siwak lebih sangat dianjurkan. Yang pertama kalau habis makan makanan yang berbau atau diam yang lama, tidak makan apa-apa nih dari pagi sampai siang, ini juga dianjurkan siwak. Terus siwak ini juga bisa makruh. Kapan siwak itu makruh? Dalam setiap kondisi siwak ini sunnah, namun makruhnya para ulama mengatakan siwak bisa makruh ketika bagi orang yang berpuasa. Ba'da zawal atau setelah jam 12 siang, setelah masuk waktu zuhur.
Ini mayoritas ulama mengatakan makruh, namun ada perbedaan ulama, khususnya Imam Nawawi sendiri mengatakan tidak ada kemakruhan secara mutlak bagi orang yang berpuasa saat bersiwak. Orang ulama yang mengatakan makruh itu berpendapat karena dalam keterangan baginda Nabi, bau mulutnya orang yang berpuasa ini lebih baik atau lebih wangi daripada minyak misik. Jadi kalau disiwakin dihilangkan, maka akan menghilangkan faidah orang yang berpuasa. Itu pendapat yang mengatakan makruh. Imam Nawawi sendiri mengatakan tidak ada kemakruhan secara mutlak. Ada juga siwak itu bisa menjadi haram. Kapan siwak itu menjadi haram? Pakai siwak teman, cuman gak izin. Nah ini haram misalnya. Sudah haram, gak enak lagi dapatnya ya. Itu bisa haram. Dan bisa khilaful aula. Khilaful aula menggunakan siwak orang lain tapi ada izin. Kalau nggak ada izin, haram. Kalau siwak orang lain kita pakai izin dulu, ini khilaful aula. Khilaful aula ini bagaimana? Mirip-mirip dengan makruh. Cuman khilaful aula ini ia meninggalkan yang lebih utama. Maksudnya lebih utama kenapa? Pakai siwak sendiri atau cari barang atau benda yang bisa digunakan siwak. Nggak usah minjam punya teman. Itu khilaful aula seperti itu. Namun kata ulama bisa juga menjadi mustahab pakai siwak orang lain li ajli tabarruk, untuk tabarrukan atau minta berkah. Ulama siwaknya Habaib pinjam Habib untuk ambil berkah. Ini katanya ulama menjadi sunnah ya. Seperti itu mengenai bab siwak, dan siwak ini merupakan kesunnahan yang ketiga yang masyhur dari para ulama, sunnah yang ketiga. Ada yang mengatakan siwak ini sunnah yang keempat setelah membasuh tangan. Nanti dilanjut di pertemuan yang akan datang, mungkin ada yang mau dibahas, ditanyakan atau dikoreksi, kami persilakan. Kalau sudah tidak ada, kami cukupkan. Mohon maaf kalau ada bahasa kurang berkenan. Selanjutnya mikrofon kami serahkan kepada Habibana untuk memimpin tahlil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.